Perkenalkan, nama saya Matius. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai UAS sistem operasi jaringan dan konfigurasi server. Ya, oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gambar ini ya. Nah, gambar di samping ini menunjukkan proses transfer file pada FTP yang terdiri dari berbagai langkah yang akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Nah, di sini yang pertama itu koneksi kontrol. Nah, klien FTP membuka koneksi kontrol ke server FTP menggunakan port 21. Nah, lalu klien FTP akan mengirimkan username dan password nih untuk autentikasi ke server FTP. Nah, setelah itu server FTP akan memverifikasi username dan passwordnya. Lalu yang kedua itu koneksi data. Nah, klien FTP akan membuka koneksi data ke server FTP menggunakan port 20. Lalu server FTP akan mengirimkan file yang diminta oleh klien FTP. Lalu klien FTP akan menerima file dan menyimpannya ke komputer lokal. Nah, yang terakhir ini menutup koneksi. Nah, koneksi FTP akan menutup koneksi data dan akan menutup juga koneksi kontrolnya. Jadi ini sedikit penjelasan mengenai gambar yang ini ya. Oke, lalu lanjut ke perbedaan web server dan juga Apache web server ya. Yang pertama ini web server. Definisinya tuh web server ini perangkat lunak yang berjalan di komputer server untuk menerima permintaan HTTP request dari klien atau browser web dan mengirimkan file yang diminta seperti halaman web, gambar, dan juga video. Nah, fungsi ini untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan halaman web ke browser web. Contohnya ada Apache, Nginx, IIS, HTTPD, dan masih banyak lagi ya. Namun yang biasanya sering digunakan ya, itu ada Nginx sama ada Apache. Nah, sedangkan ini web server. Nah, web server ini salah satu perangkat lunak web server yang paling populer dan baik digunakan. Jadi ini ada namanya web server. Nah, si Apache web server itu salah satu jenis web server yang ada gitu yang sering digunakan selain Nginx. Nah, fitur ini itu tuh open source, gratis, skalabilitas tinggi, keamanan, dan banyak modul untuk menambahkan fungsionalitas. Nah, kelebihannya ini itu tuh stabil, handal, mudah dikonfigurasi, dan juga banyak dokumentasi dan tutorialnya. Kekurangannya ini kalau konsumsi memori jauh lebih tinggi dibandingkan web server lain dan tidak secepat Nginx untuk menangani banyak koneksi. Pada dasarnya sih kalau di production-nya kita akan lebih sering menggunakan Nginx sih. Contoh di perusahaan saya pun dia tuh pakai Nginx untuk web servernya. Nah, selanjutnya mengenai shell ya. Nah, shell adalah program nih yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan sistem operasi. Nah, shell ini menerima perintah dari pengguna dan menerjemahkan ke dalam tindakan yang dapat dipahami oleh sistem operasi. Nah, shell juga nih menampilkan hasil dari perintah tersebut kepada pengguna. Nah, fungsinya menjalankan perintah shell, yaitu shell memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai perintah seperti ls untuk melihat daftar file, cd untuk berpindah direktori atau dia itu singkatan dari change directory, dan mkdir untuk membuat direktori baru, lalu untuk mengontrol proses. Nah, shell memungkinkan pengguna untuk memulai, menghentikan, dan juga memantau proses. Nah, yang ketiga mengakses file. Nah, shell memungkinkan pengguna untuk mengakses file dan direktori pada sistem operasi. Lalu menjalankan script. Nah, shell memungkinkan pengguna untuk menjalankan script yang berisi serangkaian perintah. Gitu. Nah, lalu file system atau FS nih singkatnya kalau teman-teman pernah belajar Node.js, di Node.js ada juga yang namanya file system. Nah, definisi ini file system adalah struktur yang digunakan ya untuk mengorganisir dan mengelola data pada disk. Nah, file system ini membagi disk menjadi beberapa bagian seperti partisi dan memungkinkan pengguna untuk menyimpan file dan direktori di dalamnya. Nah, fungsi ini ada 3 ya yang di sini saya paparkan. Yang pertama menyimpan data. Nah, file system ini memungkinkan kita untuk melakukan penyimpanan file dan juga direktori pada disk. Yang kedua, mengatur data. Nah, dengan file system, kita dapat mengatur data dalam struktur hierarki yang terdiri dari berbagai direktori dan juga subdirektori. Lalu yang ketiga, mengelola data. Nah, file system ini memungkinkan pengguna juga untuk mengakses, memodifikasi, menghapus file dan juga direktori. Contohnya mungkin
Kita bisa mengubah nama directory, melakukan move folder dengan perintah mv. Kalau menghapus file itu biasa kita menggunakan perintah rm-rf itu untuk menghapus. Memodifikasi ya, contohnya modifikasi kita bisa ya mengubah nama file, mengubah nama folder atau nama filenya gitu. Nah, habis itu DACX. Nah, definisinya DACX ini kepanjangan dari Direct Access Cache Extension. Direct Access Cache Extension. Nah, ini adalah teknologi yang memungkinkan aplikasi untuk mengakses data NVMe SSD secara langsung tanpa melalui kernel OS. Nah, hal ini dapat meningkatkan kinerja aplikasi yang intensif input-output. Nah, fungsinya CDCX ini untuk meningkatkan kinerja input-output seperti yang dibahas tadi di definisinya. Nah, DACX memungkinkan aplikasi untuk mengakses data NVMe SSD dengan latensi yang lebih rendah dan juga throughput yang lebih tinggi. Nah, yang kedua, mengurangi penggunaan CPU. Nah, DACX mengurangi penggunaan CPU dengan memindahkan overhead pemrosesan input-output dari kernel OS ke aplikasi. Yang ketiga, meningkatkan skalabilitas. Nah, DACX memungkinkan aplikasi untuk mengskalakan dengan lebih baik pada sistem dengan banyak NVMe SSD. Nah, lalu di sini selanjutnya mengenai jurnal ya, yang di sini saya mengangkat tiga buah jurnal ya. Di sini akan saya paparkan mengenai apa sih masalah yang diangkat, terus nilai inovasi, serta hasil dan juga kesimpulannya. Nah, yang pertama nih jurnalnya berjudul Implementasi Sistem Operasi Jaringan Berbasis Cloud untuk Meningkatkan Keamanan dan Kinerja Jaringan pada Skala Besar. Nah, masalah yang diangkat di jurnal ini tuh meningkatnya kompleksitas dan biaya pengelolaan jaringan pada skala besar. Lalu ancaman keamanan cyber yang makin canggih, dan ketiga nih membutuhkan akan solusi yang scalable, fleksibel, dan aman untuk pengelolaan jaringan. Nah, nilai inovasi sendiri, yang pertama menawarkan solusi sistem operasi jaringan berbasis cloud yang terpusat dan terkelola. Lalu meningkatkan keamanan jaringan dengan menerapkan teknologi virtualisasi dan juga microsegmentation. Yang ketiga, meningkatkan kinerja jaringan dengan load balancing dan auto scaling. Gitu. Nah, mengenai hasil dan manfaatnya. Nah, untuk hasilnya sendiri, peningkatan skalabilitas dan fleksibilitas pengelolaan jaringan. Lalu ada juga peningkatan keamanan jaringan dengan virtualisasi dan juga microsegmentation, dan peningkatan kinerja jaringan dengan load balancing dan auto scaling. Nah, manfaatnya ini akan mereduce biaya operasional, lalu meningkat uptime dan ketersediaan jaringannya, lalu meningkatkan keamanan data dan aplikasi. Nah, berikut itu adalah yang di jurnal yang pertama ya. Lalu di jurnal yang kedua ini berjudul Optimasi Konfigurasi Server untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kinerja Layanan Web. Masalah yang diangkat yang pertama, konfigurasi server yang tidak optimal dapat menyebabkan kinerja layanan web yang lambat dan tidak efisien. Yang kedua, kesulitan dalam mengelola konfigurasi server secara manual. Lalu yang ketiga, kebutuhan akan solusi yang otomatis dan terukur untuk mengoptimalkan konfigurasi server. Nah, nilai inovasinya itu yang pertama, itu mengembangkan alat dan teknik untuk mengoptimalkan konfigurasi server secara otomatis. Lalu kedua, meningkatkan efisiensi kinerja layanan web dengan konfigurasi server yang optimal. Lalu ketiga, mengurangi biaya operasional lagi nih dengan mengotomisasi pengelolaan konfigurasi servernya. Jadi ini bisa mungkin kalau perlu ahli istilahnya untuk menangani ini. Dengan ini kita bisa mengurangi jumlah orang yang kita hire gitu, dengan kita membuat si pengelolaan konfigurasi ini secara otomatis gitu. Nah, hasil dan manfaatnya. Nah, yang pertama di hasil ini akan meningkatkan kinerja layanan webnya. Lalu dia akan mengurangi waktu respon layanan web. Respon time itu akan lebih cepat gitu istilahnya. Lalu peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya server. Mungkin maksudnya itu di mana efisiensi penggunaannya akan mereduce misalnya penggunaan RAM
atau penggunaan CPU di server kita. Contoh misalnya sebelumnya CPU-nya tuh intensif gitulah, 80 apa 90% lah. 80-90% dalam beberapa waktu. Nah, dengan ini, dengan di penelitian ini dan ketika kita implementasikan ini akan nge-reduce si penggunaan si servernya itu misalnya akan di-reduce menjadi misalnya jadi 50%. Begitu juga contohnya dengan RAM gitu. Yang tadi misalnya akan memakan 32 GB memori, dia akan reduce nih menjadi misalnya 16 GB. Ini akan sangat menguntungkan sih, di mana nanti cost dari server kita akan cenderung akan menurun gitu. Nah, lalu yang ketiga, itu manfaatnya. Nah, pengurangan biaya operasional ini seperti yang saya singgung tadi. Dengan kita melakukan efisiensi, misalnya gini, tadinya kita perlu RAM tuh 32 GB. Nah, kita lakukan efisiensi otomatis misalnya RAM-nya nih 32 nih udah ke 32 ini menjadi kelebihan gitu. Di optimal menggunakan 16 GB. Jadi nanti RAM-nya akan dipotong. RAM-nya akan dipotong misal di cloud-nya. Otomatis ini akan biaya sewa cloud-nya pun akan turun gitu, akan kepotong. Ini akan terasa banget gitu di biaya operasional servernya. Contohnya kita menggunakan AWS gitu. Lalu peningkatan kepuasan pengguna dengan layanan webnya. Di mana jadi user tuh akan sedang merasa ini aplikasi atau sistem ini jarang down gitu. Jarang down dan ketersediaannya nih akan selalu ada gitu, kapanpun gitu. Jadi misalnya dengan ini kita bisa membuat si servernya tuh selalu dalam keadaan baik. Dia akan jarang down, jarang misalnya kita restart tuh karena ada beberapa case di mana berapa server tuh bisa saja down dan mungkin mesti restart lagi gitu. Mesti restart. Dan ini cost-nya cukup kurang bagus ya. Maksudnya kalau misalnya si user sedang menggunakan sistem kita, tiba-tiba down otomatis kan kepuasannya itu akan menurun. Alhasil buruknya dia akan merasa sistem ini kurang bagus nih, saya akan menggunakan sistem yang lain. Jadi itu mengarah ke situ. Nah, yang ketiga meningkatkan skalabilitas dan kinerja layanan webnya. Jadi mungkin seperti yang disinggung tadi, respon time-nya menjadi lebih cepat. Contohnya kalau di website itu loading time-nya gitu, loading time dalam menghasilkan data itu lebih cepat. Nah, lalu yang ketiga nih jurnalnya itu penerapan software defined networking atau SDN untuk meningkatkan fleksibilitas dan kontrol jaringan. Nah, masalah yang diangkat di jurnal ini tuh yang pertama jaringan tradisional statis dan sulit untuk dikonfigurasi ulang. Nah, kebutuhan akan jaringan yang lebih fleksibel dan dapat diprogram untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang dinamis. Yang ketiga, kurangnya kontrol dan visibilitas atas jaringan tradisional. Nilai inovasi di jurnal ini menawarkan solusi SDN atau Software Defined Networking yang memungkinkan kontrol dan pengelolaan jaringan secara terpusat. Lalu meningkatkan fleksibilitas jaringan dengan memungkinkan konfigurasi ulang jaringan secara cepat dan mudah. Lalu yang ketiga, meningkatkan visibilitas dan kontrol jaringan dengan dashboard dan alat manajemen SDN gitu. Nah, lalu hasil dan manfaatnya. Yang pertama di hasilnya itu ini meningkatkan fleksibilitas dan jaringan dan kontrol jaringannya. Lalu meningkatkan visibilitas dan observasi jaringan. Yang ketiga, mengurangi waktu konfigurasi dan troubleshooting jaringan. Nah, yang keempat ini manfaatnya itu mengurangi biaya operasional. Ini pasti ya sangat penting lah ya biaya operasional ini. Lalu yang kedua, meningkatkan keamanan jaringan. Dan yang ketiga, peningkatan agility dan kecepatan dalam merespon perubahan kebutuhan bisnis. Jadi misalnya kalau misalnya ada kebutuhan misalnya nih tambah fitur lah gitu. Tambah feature misalnya kita aplikasi kan di deploy gitu. Misalnya RESTful API kan di deploy. Nah, ini karena itu udah otomatisasi, kita hanya tinggal perlu mendeploy gitu aplikasinya. Masalah-masalah jaringannya tuh akan udah langsung di-handle secara otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nih
sharing di jaringannya gitu. Kita ya tinggal perlu ngedeploy aplikasi kita aja. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari 3 jurnal ini. Nah, ketiga jurnal tersebut yang tadi kita bahas itu, ini membahas berbagai masalah dan solusi yang inovatif terkait sistem operasi jaringan dan konfigurasi server. Nah, implementasi solusi-solusi ini dapat membantu organisasi atau perusahaan kita misalnya meningkatkan keamanan, kinerja, dan efisiensi jaringan kita. Nah, dari ketiga jurnal tersebut, kita dapat juga mengetahui nih berbagai solusi terkait sistem operasi jaringan dan konfigurasi server yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi organisasi. Contohnya gini, yang sering muncul tuh dari tiga jurnal itu. Yang pertama, pengurangan biaya operasional. Ini impactnya besar banget bagi perusahaan. Kita dengan pengurangan biaya operasional mungkin ini kita bisa nge-hire nih misal jumlah developer untuk bisa nge-boost development dari sistem kita gitu. Nah, lalu ada peningkatan kinerja dan juga efisiensi. Lalu peningkatan keamanan dan keandalan. Lalu peningkatan fleksibilitas dan skalabilitas. Dan yang terakhir, peningkatan kepuasan pengguna gitu. Nah, oke. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang kata-kata kurang berkenan, dan sampai jumpa di ujian berikutnya, dan terima kasih.